Tekanan hebat Joan Mir di MotoGP 2021. Berstatus sebagai juara dunia musim lalu, membuat pembalap Suzuki, Joan Mir, kembali dijagokan untuk bersinar di MotoGP 2021. Pembalap asal Spanyol itu pun sadar bahwa dirinya akan mendapat banyak tekanan dari luar. Disebutkan oleh Mir bahwa musim lalu ia sebenarnya juga memiliki tekanan untuk tampil bagus. Akan tetapi, ekspektasi yang dimiliki orang-orang terhadap Mir sekarang telah meningkat. Joan Mir akan berusaha untuk menjadikan tekanan yang didapatnya ini sebagai pelecut agar bisa menjadi lebih baik lagi. Karena biar bagaimanapun, Mir juga memiliki asa untuk mempertahankan gelar juara yang disandangnya. Saya akan berada di bawah tekanan sejak awal. Saya merasakan tekanan tahun lalu, tapi itu tidak mempengaruhi saya secara negatif. Saya harus melakukan hal yang sama tahun ini. Penting untuk menggunakan tekanan ini secara positif. Tapi bagaimana Anda mempersiapkan musim selalu sama? Tidak masalah apakah musimnya panjang atau pendek. Tentu saja kami memiliki lebih banyak pengalaman jika musim harus seperti tahun lalu. Tentu saya berharap untuk yang lebih normal untuk tahun ini, kata Joan Mir. Meski berhasil menjuarai MotoGP 2020, namun Mir masih belum dianggap sebagai pembalap terbaik. Sebab musim lalu Mir bertarung tanpa kehadiran Marc Marquez yang mengalami cedera sepanjang kejuaraan. Mir sendiri tentunya memahami hal ini. Maka dari itu, di ajang MotoGP 2021, ia akan berusaha untuk memenuhi ekspektasi publik. Joan Mir pun berharap agar Marquez sehat dan bisa bertarung dengannya di lintasan di 2021. Marquez disarankan ke psikiater sebelum balap MotoGP 2021. Sebelum kembali membalap di MotoGP 2021, pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez disarankan ke psikiater. Peran psikiater di MotoGP sangat sedikit diketahui atau bahkan dipertimbangkan sebelum Dovizioso menjelaskan performa barunya di tahun 2017 di Ducati melalui kontribusi ini. Baru-baru ini, pembalap Yamaha MotoGP, Fabio Quartararo, juga tidak menyembunyikan keinginannya untuk mengandalkan psikiater. Hal itu dilakukan untuk mengelola emosinya yang berlebihan pada musim 2020. Kali ini, Pedok GP mengajukan Marc Marquez untuk menjalani hal ini untuk memberikan jalan keluar dari istirahat paksa karena cedera humerus yang 3 kali dioperasi. Dari Italia, psikolog olahraga Alberto C. menyarankan Marc Marquez untuk mencari bantuan profesional untuk mengatasi momen sulit ini. Sebelum cedera ini, Marc Marquez terbiasa merasa hampir kebal meski banyak kecelakaan yang dideritanya. Sekarang, untuk pertama kalinya dalam karirnya, dia harus menghadapi konsekuensi fisik yang serius dari kejatuhannya. Situasi mental bisa berubah. Saya pikir dia perlu memahami bahwa dia bisa salah dan keluar dari masalah ini. Kerendahan hati yang serius, cedera tampaknya telah membawanya. Jika dia mampu menghadapi situasi dengan baik, momen ini bisa menjadi titik awal yang baru, kata Dr. C. Karena alasan inilah, Marc Marquez harus dibantu oleh seorang psikolog yang dapat membantunya mengatasi emosi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang harus dia hadapi dalam bulan-bulan tidak aktif ini. Profesor yang menjadi konsultan berbagai olahragawan ini menegaskan Marquez butuh waktu lama untuk menemukan kondisi fisik terbaik dan juga keyakinan untuk kompetitif. Fabio Quartararo sempat positif COVID-19. Selama ini diketahui satu-satunya pembalap MotoGP yang sempat terpapar COVID-19 hanya Valentino Rossi. Akibat positif virus corona, pembalap asal Italia itu harus melewatkan 2 balapan, namun diam-diam ternyata pembalap pengganti Valentino Rossi di tim pabrikan Yamaha, Fabio Quartararo, juga sempat positif COVID. Kabar di atas bahkan baru terkuak ketika pembalap asal Prancis itu membeberkan via jejaring sosial Instagram dia mengaku terpapar COVID pada bulan Desember 2020 lalu. Setelah menderita COVID,
pada bulan Desember saya sempat kehilangan kondisi fisik, kata Quartararo. Meskipun begitu, pada saat yang sama, Fabio Quartararo menyatakan kini sudah berhasil kembali ke bentuk fisik terbaik, tapi sangat hebat untuk bisa kembali mencapai level tertinggi, tambah Fabio Quartararo. Kabar di atas juga mengkonfirmasi bahwa Fabio Quartararo akan mengikuti launching tim pabrikan Yamaha yang dijadwalkan berlangsung pada 15 Februari secara online. Ini merupakan penampilan perdana pembalap berusia 21 tahun itu sejak hengkang ke tim pabrikan Yamaha. Marc Marquez tolak digaji Honda. Sebuah inisiatif mulia dilakukan Marc Marquez untuk Repsol Honda. Pembalap berpaspor Spanyol itu menolak digaji karena absen sepanjang kejuaraan dunia MotoGP 2020. Namun, Honda Racing Corporation, induk dari Repsol Honda, malah tetap membayar gajinya. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez absen pada 12 dari 14 seri kejuaraan dunia MotoGP 2020. Hal itu terjadi setelah dirinya dihantam cedera patah tulang humerus di lengan kanan atas. Cedera didapat gara-gara lengannya terhantam ban belakang motor saat terjadi di sirkuit Jerez Angel Nieto. Saking parahnya cedera, Marc Marquez harus menjalani 3 kali operasi bedah. Karena itu, The Baby Alien kemudian absen pada 12 seri tersisa kejuaraan dunia MotoGP 2020. Sadar kontribusinya untuk tim nol besar, sebuah tawaran diajukan oleh Marc Marquez. Juara dunia MotoGP 6 kali itu menolak digaji oleh HRC. Selain karena tak berkontribusi, pandemi COVID juga memukul otot finansial semua tim, termasuk Honda Racing Corporation. Akan tetapi, inisiatif mulia itu malah ditolak oleh HRC. Pabrikan asal Jepang tersebut tetap memenuhi kewajiban menggaji Marc Marquez sepanjang 2020. Marc Marquez sudah lebih dulu memperpanjang kontrak dengan HRC sebelum cedera. Pembalap berusia 27 tahun itu akan tetap berada di HRC hingga kejuaraan dunia musim 2024. Tetapi, tanda-tanda dirinya semakin baik terlihat dari teaser yang diunggah oleh HRC terkait peluncuran tim untuk kejuaraan dunia MotoGP 2021. Dalam salah satu foto, Marc Marquez terlihat sudah mengenakan jaket balapnya dengan benar. Tentu saja, belum ada kepastian soal kapan Marc Marquez akan kembali membalap. Honda sendiri memberi kelonggaran kepada sang pembalap untuk tetap memulihkan diri hingga kondisinya 100% sebelum kembali naik motor RC213V. Rossi diharapkan beri aura positif ke pembalap muda Petronas. Bos Petronas Yamaha SRT, Razlan Razali, mengatakan kehadiran Valentino Rossi sangat menguntungkan menjelang kejuaraan MotoGP 2021. Menurutnya, kehadiran juara dunia 9 kali MotoGP itu bisa menjadi mentor yang sangat berharga untuk para kru dan pembalap muda di Petronas. Valentino adalah ikon, dia adalah mentor bagi banyak anak muda. Ini pasti akan menguntungkan tim kami karena kami juga memiliki pembalap Moto3 dan Moto2 yang bisa dekat dengannya dan melihat bagaimana dia bekerja. Kami mungkin mendapatkan saran darinya yang akan lebih memotivasi kinerja mereka. Kami benar-benar ingin melihat bagaimana dia bekerja dan belajar darinya. Saya harus berterima kasih kepadanya karena telah mempercayai tim kami. Kami akan melakukan yang terbaik sehingga dia bisa melakukan apa yang terbaik juga, kata Razlan Razali. Rossi akan bersama tim Petronas Yamaha SRT, tim satelit Yamaha, untuk musim 2021. Razlan Razali menambahkan, kehadiran Rossi bakal memperkuat penampilan timnya di musim 2021. Tanpa ragu, Yamaha masih merupakan motor yang hebat. Tahun lalu memenangkan 7 balapan, lebih banyak dari tim pabrikan lain, dan kami memenangkan 6 di antaranya. Ini adalah motor yang sangat bagus dan saya pikir kami akan menyelesaikan masalah di 2021. Tutup Razlan Razali. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Tonton video kami lainnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar terus berkembang.